Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Asesor. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlaila MPD, bekerja di Universitas Indraprastha PGRI di program studi teknik industri. Untuk latar belakang pendidikan saya, S1 lulus tahun 2011 di Universitas Indraprastha PGRI, kemudian untuk prodinya prodi pendidikan ekonomi, melanjutkan kembali untuk program Starta 2-nya di Unindra juga dengan jurusan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, lulus tahun 2017. Kemudian saya melanjutkan untuk bekerja di Unindra sampai dengan saat ini di program studi teknik industri. Semester dasar ini saya memegang mata kuliah kewirausahaan. Untuk kelas yang saya ampu sekarang ada 8 kelas, yaitu R5A, R5B, R5C, dan R5D, serta ada kelas malam S5A, S5B, S5C, dan S5D. Ini untuk mata kuliah kewirausahaan saya berserta dengan 2 teman saya. Kemudian untuk pembelajaran kewirausahaan untuk semester ini saya menggunakan sesuai dengan RPS. Untuk RPS mata kuliah kewirausahaan sendiri sesuai dengan MBKM, yaitu capaian 1 semester ini ada 14 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu mengenai wirausaha revolusi industri. Pertemuan kedua ada konsep dasar kewirausahaan. Pertemuan ketiga potensi kewirausahaan. Pertemuan keempat ada motivasi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Yang minggu kelima kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Minggu keenam manajemen bisnis. Minggu ketujuh bidang manajemen dalam usaha menyangkut dengan sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran. Setelah itu lanjut UTS. Kembali perkuliahan di minggu ke-9 ada pelatihan dan kunjungan usaha. Pertemuan ke-10 ada rancangan usaha baru. Pertemuan ke-11 legalitas usaha. Pertemuan ke-12 bisnis model kanvas. Dan lanjut pertemuan ke-13 bisnis model kanvas ini dalam bentuk tugas mahasiswa. Selanjutnya ada pertemuan 14 proposal usaha. Dan pertemuan 15 proposal usaha ini membuat usaha kelompok. Lanjut dengan pertemuan terakhir ada UAS. Ini karena masih daring berarti kita menggunakan media kali ini media Zoom. Nah, untuk pertemuan kali ini saya membahas tentang pertemuan ke-11 yaitu legalitas usaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Wassalamualaikum. Baik, kita kembali lagi ke pertemuan ke-11. Kali ini Ibu akan membahas mengenai legalitas usaha. Nah, untuk legalitas usaha ini ada dari segi bentuk usaha dan bidang usaha. Untuk bentuk badan usaha ini bisa berbentuk yayasan, koperasi, PT, CV, firma, dan PO. Nah, bidang usahanya bisa macam-macam nih. Ada jasa, perdagangan, industri, pertanian, farmasi, atau ekstraktif. Nah, kenapa sih harus ada izin usaha?
Di sini kan untuk pembinaan, pengarahan dan pengawasan kegiatan usaha oleh pemerintah. Jadi tercatat secara resmi, secara legal oleh pemerintah gitu ya. Kemudian supaya kalian itu usahanya nanti lancar, adanya arus barangnya juga lancar, perizinannya juga tertib gitu. Nah, untuk perizinan usaha ini kan pastikan suatu perizinan dari suatu pemerintah daerah tertentu untuk kita menggunakan atau membuat usaha di sebuah daerah gitu kan. Nah, untuk perizinan usaha ini ada beberapa jenisnya. Ada surat keterangan domisili usaha supaya legal. Ini tempat atau alamatnya itu di mana. Kemudian kontak personnya ada atau tidak gitu. Jadi sesuai. Kemudian ada nomor pokok wajib pajak. Nah, ini si pendiri atau si perusahaan itu ada supaya apa? Wajib pajak itu pemerintah siapa sih yang nggak mau menerima hasil pajak, ya nggak? Ya, Bu. Ya. Kalau kita usaha, kita pengennya ngebayar pajak ya. Betul, Bu. Tapi kan pemerintah mewajibkan kita harus membayar pajak, makanya kita harus membuat NPWP. Kemudian ada izin mendirikan bangunan, ada IMB. Karena ketika kita berwirausaha, pasti kan kalau sudah menengah ke atas membuat usaha pendapatannya 200 juta ke atas, itu harus ada izin mendirikan bangunannya. Sama saja dengan rumah. Ada surat izin tempat. Surat izin tempat usahanya legal. Surat izin perdagangan. Nah, di sini untuk perdagangannya biasanya surat izin perdagangan itu ada 3. Surat izin perdagangan menengah, kecil, dan atas. Di sini Besar. besar antara 200 itu masih kecil, menengah 200 sampai 500 juta, nah yang besar 500 juta atas pendapatannya gitu. Jadi harus membuat SIUP. Kemudian ada tanda daftar perusahaan. Supaya Pak perusahaan ini terdata ya sama pemerintah gitu. Kita ada legalisasinya. Nah, surat izin prinsip yang ke-7, izin melakukan perdagangan. Perdagangan kita di mana, akses kita mau seperti apa, kemudian jadi terpantau oleh pemerintah atau daerah tempat kalian tinggal gitu. Surat izin gangguan. Ini pasti untuk perusahaan yang sudah skalanya ke pabrik-pabrik ya. Kalau kira-kira pabrik itu misalnya kalian deh sebagai masyarakat sekitar, kira-kira gangguan yang kalian terima itu nantinya seperti apa sih? Limbah-limbah gitu, Bu. Limbah, betul. Limbah pabrik, AMDAL juga ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Sekian 5 atau 10 tahun ke depan itu ada ini enggak dampaknya untuk masyarakat gitu kan. Nomor rekening bank. Nah, nomor rekening bank ini biasanya bukan atas nama pribadi ya, tapi atas nama perusahaan itu sendiri. Perusahaan. Ya, perusahaannya ada izin mendirikan bangunan, IMB-nya sudah di atas tadi wajib IMB-nya. Ada BPOM. BPOM ada yang tahu? BPOM. Kayaknya udah ngasing deh. Mas Catur? Doni Catur? Badan Pemeriksa Obat dan Makanan bukan, Bu? Ya, siapa itu tadi? Saya, Bu. Ya, nah. Betul sekali. Jadi BPOM ini kan berarti kan makanan itu sehat atau tidak, obatnya itu benar-benar obat yang apa ya, sesuai dosisnya atau tidak gitu kan. Sekarang kan banyak makanan atau make up kan, make up yang banyak apa kandungan-kandungan merkurinya seperti itu, jadi harus legal. Nah, ini beberapa perizinan usaha jika kalian ingin membuat suatu usaha. Nah, untuk mengurus formulir-formulir tersebut ada dari nama perusahaannya, bentuk usahanya apa,
nomor NPWP-nya juga harus diurus, alamat kantornya, identitas pemilik kaliannya, identitas pengurus perusahaannya siapa saja, jenis usahanya dalam bidang apa, kemudian ketenagakerjaannya ada atau tidak, golongan usaha, tadi yang menengah, kecil, atau besar, mesin-mesin peralatan usahanya, permodalan usahanya dalam skala rupiah, berapa rupiah, akta pendirian usaha. Nah, ini bisa kalian urus nanti di daerah tempat masing-masing, karena biasanya setiap daerah itu mempunyai peraturannya masing-masing ya. Nah, proses perizinan usaha itu dari Pemda, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Pertanian, serta Dinas Pariwisata Provinsi tertentu di setiap kalian tinggal itu pasti ada sesuai dengan domisili masing-masing. Persiapannya, perhatikan dan pelajari petunjuk teknis pengurusan surat izin usaha perusahaan. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana cara alurnya. Dan siapkan semua dokumen yang kalian butuhkan gitu untuk membuat izin usaha tersebut. Selanjutnya mengenai hak kekayaan intelektual. Ada yang baru dengar atau sudah tahu hak itu? Baru dengar, Bu. Baru dengar. Masih Sono? Iya, baru dengar, Bu. Masih sih. Oh ya, kan nggak pernah masuk ya? Masuk mulu, Bu. Masuk mulu. Alhamdulillah. Nah, hak kekayaan intelektual itu kan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, karya cipta itu bisa berupa berupa pengetahuan, teknologi, informasi, seni, kemudian sastra, dan lain sebagainya. Nah, hak ini mencakup seperti halnya hak paten, merek dagang, hak cipta. Nah, itu masuk ke supaya kita tujuan hak ada yang tahu nggak? Kalau kita udah tahu, oh yang merek berarti supaya apa? Kenapa harus ada hak kekayaan intelektual, kita mengurus HKI gitu, supaya apa coba? Kalau mendengar supaya merek kita biar apa gitu? Biar nggak ditiru, Bu. Nah, biar tidak ditiru, nggak ada yang nyamain, benar sekali. Nah, ini ada hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Hak cipta yaitu sebuah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau hak cipta, kita menciptakan sesuatu. Misalnya, apa ya? Di sini ada yang anak suka seni atau teknologi. Ada, Bu. Siapa? Fajar, seni. Fajar, Bu. Misalkan suka musik, suka menciptakan lagu gitu ya. Jadi kan dia harus mematenkan hak ciptanya dia supaya tidak apa? Tidak ditiru, Bu. Ya, dibajak gitu ya. Terus selanjutnya hak paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Misalnya dia menciptakan pesawat, mobil gitu kan. Biasanya kan kalau pesawat atau mobil juga ada seri-serinya gitu kan. Nah, itu bisa masukkan ke hak paten. Kemudian selanjutnya ada rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kalau untuk rahasia dagang kira-kira yang paling
kita rahasiakan apa? Resepnya Bu kalau makanan. Ya, betul. Kalau Proses makanan pembuatan, Bu. apa? Proses pembuatan. Proses produksi. Proses pembuatannya. Jadi ada yang di skip gitu ya Mas Aditya ya. Ya, Bu. Nah, ini jadi supaya kita pesaingnya pun minimal, maksudnya tidak banyak, kemudian dagangan kita pun tidak banyak yang meniru gitu ya, keinginan kita seperti itu. Kemudian merek. Tanda yang dapat ditampilkan secara gratis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, dari warna dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi-kombinasi lebih dari 2 unsur gitu. Jadi kita lihat sebelahnya ini, misalkan dari namanya berbeda gitu kan, sambal asli ABC atau dengan merek yang lain harus berbeda gitu. Kemudian merek dagang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Mereknya nih, biasanya kan ada tiruan gitu ya, banyak. Terus kemudian merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Nah, merek jasa. Nah, kalau merek dagang itu kan produknya. Kalau jasa kan kalian membuat menjual barang, menjual jasa gitu. Nah, ini ada beberapa karakteristik membuat suatu merek. Di beberapa negara, bau dan suara dapat didaftarkan menjadi sebuah merek. Tidak menggunakan nama barang yang dimintakan perlindungan. Jadi harus ya nama produknya itu seumum mungkin. Tidak boleh menggunakan nama generik. Kalau nama generik itu biasanya yang sudah dilegalkan secara hukum. Satu merek untuk satu kelas barang. Tidak melanggar kesusilaan atau dalam segi nama atau ada istilah pornografi dan lain sebagainya itu harus tidak boleh. Ini ada beberapa merek yang ditolak. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Merek terdaftar dengan barang atau jasa sejenis, merek terkenal, indikasi geografis terdaftar. Nah, di sini ada hampir sama gitu. Jadi kalau yang udah tahu nggak, pernah dengar yang namanya geprek bensu sama geprek apa satunya lagi ya? Onsu gitu ya? Itu kan Ada AM-nya Bu di depannya kalau nggak salah. ya, ada AM-nya, tapi mirip gitu ya Kak ya? Iya Bu, mirip banget. Mirip banget. Akhirnya sebenarnya itu kan yang duluan menciptakan si AM ini gitu kan, tapi karena berperan lebih banyak cuannya, akhirnya dia yang Onsu ini lebih menang gitu. Nah itu biasanya kalau untuk mematenkan merek ya itu kita harus melihat seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia itu sudah punya merek yang kita punya belum gitu. Jadi kita harus melihat di kita searching lah sekarang, googling banyak gitu. Kemudian merupakan atau menyerupai karakter orang terkenal, membuat supaya oh ini mirip orang terkenal supaya produk kita cepat laku gitu, itu tidak boleh. Meniru atau menyerupai identitas nasional, pemohon memiliki etikat tidak baik. Nah ini merek-merek yang ditolak. Nah seperti ini, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Bebas, mirip dengan Orinya. orinya itu Adidas gitu ya. Nike mirip dengan orinya Nike gitu. Kali yang orinya ini kan pasti kalau sepatu itu susah ya untuk dihilangkan KW-KW-nya gitu kan.
susah banget gitu. Jadi untuk melihat mana sih pelaku yang KW-nya itu susah gitu. Oreo, Rodeo, Gudang Baru, Gudang Garam, Brigles, Pringles gitu. Hanya dibedakan 1-2 kata huruf gitu kan. Jadi mereka membuat supaya merek mereka pun hampir mirip. So, ini yang tidak diperbolehkan seharusnya. Adapun fungsi merek sebagai daya pembeda dengan produk yang lainnya. Ketika kalian dipilih antara mobil Rush dengan ini apa? Terios, kira-kira ingin memilih yang mana? Ras, Bu. Bu, ras. Rush. Ya, jadi punya apa ya? Sebuah mereka punya keunggulan masing-masing gitu ya. Betul, Bu. Fungsi merek sebagai jaminan mutu. Ketika kalian dipilih untuk memilih BMW sama Honda, milih yang mana? BMW, Bu. Honda. Ayo, BMW, Honda. Honda, Bu. BMW. Honda. Ada yang Honda, ya. Jadi kan tergantung dari keinginan kalian masing-masing. Fungsi merek sebagai alat promosi. Nah, kalau ini gambar apa ini? Semen, solusi semen coating untuk rumah gitu. Jadi bisa untuk promosi ke masyarakat. Sebagai petunjuk asal barang itu dari mana gitu. Jadi kelihatan oh ya ini asal dari Cina, asal dari mana? Negara-negara lain gitu kan. Kita kan juga melihat kualitas gitu. Membedakan hak cipta, paten, desain industri, dan merek. Nah, kita melihat dari subjek, objek, cara mendapatkan perlindungan, dan lama perlindungannya. Nah, hak cipta, subjeknya itu si pencipta itu sendiri. Kalian membuat lagu, menciptakan suatu apapun itu yang berbentuk seni, yang berbentuk teknologi, bisa kalian si pencipta itu membuat hak ciptanya itu supaya lebih dipatenkan gitu kan. Objeknya seni, sastra, dan IP. Cara mendapatkan perlindungannya ini tanpa mendaftar karena sudah ada undang-undangnya. Nama perlindungannya meninggal dan selama 50 tahun. Ini perlindungannya lama. Hak paten. Subjeknya itu si inventor. Inventor itu kitanya gitu. Kita mematenkan invensinya, teknologi, proses dari atau alat-alat yang sudah kita buat gitu. Cara mendapatkan perlindungannya kita harus mendaftar. Biasanya itu berlaku sampai 20 tahun atau sederhana 10 tahun, ada 2 jenis. Kemudian ada desain industri. Si pendesainnya itu subjeknya, objeknya ada desain penampilan produknya seperti apa. Nah, dia daftarkan ini loh produk saya bagus gitu. Kemudian ini juga harus didaftarkan. Masa berlakunya selama 10 tahun. Merek. Ini subjeknya pedagang atau pengusaha atau pemilik mereknya. Dari simbol dagangnya atau dari jasanya. Cara mendapat perlindungannya mendaftar juga. Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, untuk mendaftarnya bisa kalian lihat di sini paling bawah secara online www.dgip.co.id. Ini bisa mendaftar secara online. Sampai di sini ada pertanyaan? Insya Allah cukup paham, Bu. Paham ya? Jelas. Karena sudah pembagian kelompok oleh Pak Ketua Kelas, yang saya sudah dari minggu-minggu lalu setelah UTS nanti pasti ada tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompok. Kelompoknya sudah ada, harus ingat ya nama kelompok saya siapa nih, gitu kan? Harus ingat satu kelompok saya dengan siapa, gitu. Jadi harus kerjasama. Tugasnya bentuk sebuah nama usaha, buat merek dan filosofinya.
Nah, ini akan berlanjut ke proposal usaha. Jadi kalian jangan membuat asal-asalan, tapi membuat merek dan namanya itu sesuai dengan nanti yang tugas kedua. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan dari nama brand kita itu sama ya, Bu ya? Tapi dari bentuk logonya itu beda, Bu. Itu gimana, Bu? Terus logonya mencerminkan nama apa dong? Enggak, bukan setiap logo brand itu kan punya filosofi yang berbeda-beda ya, Bu ya? Ya. Cuma ini namanya sama, Bu. Cuman dari logo brandnya itu beda. Itu gimana, Bu? Namanya sama logo brandnya beda. Iya, misalkan nama brand kita sama nama brand dia itu sama, Bu, namanya. Cuman kita beda di logo brandnya aja, Bu. Oh, gitu. Iya, Bu. Jadi misalkan kayak namanya kita itu sama McD, logonya beda gitu. Ya Iya, nggak Bu. boleh lah, kan nama merek dagangnya. Nama merek dagangnya sekarang kan harus yang kayak tadi saya bilang Ruben Onsu, Bensu gitu kan namanya hampir mirip. Itu aja yang hampir mirip aja digugat berkali-kali kan, gitu, naik banding terus gitu. Apalagi ini benar-benar yang namanya sama, tetapi logonya berbeda. Ada juga yang cuman gambar apa sih, mie ayam atau bakso apa yang dekat kampus itu. Jadi dia hanya ayamnya aja, ayam betina sama ayam jantan gitu. Itu aja bisa diganggu gugat gitu. Apalagi yang seperti itu tetap tidak boleh. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Mas Dano. Untuk yang lain, ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya untuk materi dan tugas kelompoknya juga ya. Nih, saya kasih contoh. Mana ya yang sudah kasih apa? Kemarin usaha. Mas Fajar hadir, Mas Fajar Afriansyah. Hadir, Bu. Nih, yang punya usaha apa ya, Mas Fajar ya? Musik sama olahraga, Bu. Produknya Mas Fajar, musik Jaya Fajar, musik and sport. Dia sudah ada filosofinya. Kenapa dari namanya dia udah ngasih tahu gitu ya, Mas Fajar ya? Mana orangnya? Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi memang usaha kita ya apapun itu bentuknya ya kita harus yakin gitu supaya apa? Dari logo ini mencerminkan apa, terusan dari namanya mencerminkan apa. Jadi kan Mas Fajar udah tahu ya Mas ya, apa kedepannya itu mencerminkan ya supaya pastinya lebih sukses lagi gitu ya. Amin. Sudah lama Fajar ini untuk usahanya? Dari tahun 2018, Bu. Bulan Desember, Bu, baru buka. Bulan Desember 2018, lumayan ya. Mau 3 tahun gitu. Semoga lancar terus. Ini kan juga bisa membuat contoh di pertemuan hari ini. Baik, jika untuk materinya tidak ada pertanyaan, Ibu mau absen aja ya via Sika langsung ya. Ramajat Miko ada nggak? Oh, nggak ada. Siswono ada. Hadir, Ivan, Bu. Ivan Hadir, masih Bu. ada nggak Ivan? Masih, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Saya simpan. Baik, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya sudah aktif, kemudian bisa mengikuti dengan baik. Mohon maaf jika ada salah atau ada kekurangan. Sampai minggu depan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.